pat ngo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kuat, tetap sambat. Untuk sesi kali ini kita mendapat apa tuh namanya? Masukan dari ibu-ibu. Ibu-ibu itu pengen sambat tentang ibu-ibu muda. Mama muda. Itu kepengen besok itu ngomong tentang belajar daring, apa tuh? Daring. Pendidikan jarak jauh. Karena pandemi ini anak-anaknya belajarnya kan daring kayak gitu. Terus mereka mau ngapain? Mereka itu sebenarnya miso-miso sebenarnya. Miso-miso. Pengen miso-miso kayak gitu, tapi untuk apa akhirnya ya misuan itu dijadikan sebuah materi kayak gitu. Masukan. Untuk jadi bahan materi bahasan, jadi kan lebih untuk menjadi bahan gibah yang lebih bermutu. Iya toh? Kayak gitu. Lah, karena saya itu ya wong tua yang nyubi toh, orang tua yang nyubi. Oh, kamu itu orang tua yang nyubi. Ya, jadi yang kan anak saya belum SD, belum. Anakmu kan ya belum daring belum daring. Terus ketika kamu disambati itu, kamu bilang apa sama mereka? Ya, oh ya nanti Mas Patup itu tahu banyak. Mas Patup tahu banyak kok tentang itu, suka dukanya. Dorang daring. Saya tahunya doring itu sego goreng di sini loh. Oh iya. Di mana? Ini loh di Taman Sari Ngidul itu ada nasi goreng. Nasi goreng doring enak banget. Nah, ini sekolah. Doring namanya doring warungnya. Doring. Langganannya Mbah Nun zaman dulu itu sampai sekarang. Sampai mana? Pertanyaan saya itu sampai mana? Lah ya gimana sampai mana apa wong ini masalah bersama yang harus kita hadapi kok. Lah ya ibu-ibu itu spesifiknya apa aja yang ya intinya ya keberatan ini dan itu, kepengen cepet-cepet sekolah biasa. Pengen cepet-cepet mati berarti. Pengen cepet-cepet mati apa? Lah ya pengen cepet sekolah biasa ya Dik ya. Mati. Lah ya sekarang enggak boleh. Maksudnya itu mati izin sekolahnya jejal. Masalahnya itu sebenarnya apa? Masalahnya itu ya. Apa itu? Mungkin ya salah satunya misalnya yang kamu ingat, kesulitan ngatur waktu, dan banyak juga toh kayak orang tua yang bekerja terus yang terutama itu ya tidak dari kalangan atau pendidikan yang memadai untuk ya luwih pinter anake lah. SD itu jadi kayak saya kan wong kurikulum lawas ngono to. Wong orba kayak gitu kan umpamanya, kalau suruh materi apa kayak gitu, suruh cari materi, suruh kayak gitu tuh. Itu enggak tahu mereka dan sangat keberatan ya udah jelas toh. Enggak keberatan kalau tahu lah, enggak tahu arep keberatan piye. Iya. Betul. Memang ada dua jenis orang tua seperti itu ya. Gimana ya ini juga. Serius loh aku gitu. Iya serius, saya juga mikir, makanya jawaban saya biar nggak bel itu loh, walaupun ini bel. Menjadi orang tua di masa pandemi. Ya toh. Terus ngancani atau menemani anak-anaknya belajar di rumah itu ya menimbulkan banyak masalah dan menimbulkan banyak hal yang terkuak yang dulunya nggak terkuak gitu. Iya banyak gitu. Misalnya ternyata kita ngerti kalau anak kita ini susah banget disuruh belajar, berarti di sekolah seperti itu. Ternyata kita ngerti banget kalau anak kita ini sangat mandiri. Ada tuh orang tua yang seperti itu, yang nggak mau ditemenin belajar, tahu-tahu tugasnya selesai. Gitu. Kebanyakan kalau dari masukan yang datang ke
kamu itu sebagian ibu-ibunya mengeluhkan karena dia bekerja. Untuk ya, sebagian orang tua bekerja dan sebagian lagi itu yang nggak paham. Nggak paham sama sekali maksudnya apa iki? Iya, nggak paham gimana. Iki daring ki apa iki? Kudu tuku HP bla 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 segala macam. Lah kok tuku pulsa, lah kok kudu ana kuota. Lah kok kudu segala ketidakpahaman yang paling dasar. Ya, gadget loh. Gadget ini ya. Kalau dari pihak orang tua ini sebenarnya butuh kerjasama toh. Nah, menurut saya ya butuh kerjasama tuh antara orang tua sebagai orang tua utama, terus guru sebagai orang tua kedua, itu harus kerjasama. Guru tuh maksud saya sekolah. Terus yang ketiga ya pemerintah. Gitu, yang mempunyai otoritas membuat kebijakan-kebijakan, aturan-aturan gitu ya. Karena ya Indonesia ini kan ya heterogen ya, orang tuanya mungkin ada yang mampu, yang HP itu mungkin bukan barang yang mahal gitu. Tapi di banyak daerah ya HP gitu guys. Saya kemarin malah sempat baca ada salah satu orang tua yang mencuri HP karena demi anaknya bisa daring. Ada itu ya di media ya Dek ya. Maca ya. Ngono to aku. Ya. Ku yo akhire piye ini sekarang kita mau kita mau bilang mencuri itu salah apa enggak? Kalau kasusnya kayak gitu. Kan ya susah toh, harus melihat semua sisi gitu. Berarti kan sekolah daring ini niscaya wong kita ini semua penakut loh kita ini. Antara gugus Covid, antara kepolisian, antara pemerintah, antara sekolah, ndak ada yang mau tanggung jawab kok. Ndak ada yang niat membicarakan piye ya sekolah ini harusnya bagaimana ya, kalau daring metodenya bagaimana, kalau boleh masuk metodenya bagaimana. Semua kan saling lempar dan saling tunggu. Itu sumber masalahnya sebetulnya kan di situ kalau saya. Jadi kalau orang tua yang sambat, orang tua yang mengeluh, guru yang komplain juga karena gagap menghadapi kebiasaan baru di sekolah daring, ini akibat dari ketidak ada koordinasian antara pemegang keputusan itu tadi. Ya pemerintah, ya sekolahan, ya kepolisian, ya gugus Covid, ya iya nek menurutku. Wah, kepolisian. Ya iyalah nek kepolisian ya dilibatkan dalam mengatasi pandemi ini. Ini pendidikan bukan hanya pendidikan ini kan hanya salah satu akibat saja dari kegagapan kita menghadapi pandemi toh. Kan masalah sing luwih gede sebenarnya. Tapi nek bagi ibu-ibu spesifik kan ya, aku nyambut gawe, saya bekerja dari pagi, terus yang dampingin anak saya bingung, saya pulang kerja capek. Ngono toh? Pulang kerja capek masih nemenin anak saya belajar mengerjakan tugas yang saya nggak ngerti. Saya harus belajar. Ini kok saya repot ya? Gitu? Tanya dasarnya kan ngono. Saya kok repot ya? Pertanyaan kasarnya lagi yang benar tapi saya tetap bayar ya, kok saya repot ya? Itu dulu dipecahkan sebenarnya. Sekolah piye? Sekolah kok iso tetap memberlakukan SPP normal, tapi semua tugas dibruk nih bisa ya. Loh kok bisa? Nalarnya piye? Nalarnya gitu. Sedangkan setahu saya SPP itu kan ada fixed cost SPP ya, yang harus memang dibayar itu biaya baku, dan ada variable cost. Variable cost itu yang bisa diolah, yang bisa dikurangi atau dihilangkan sama sekali kalau memang tidak diperlukan. Ono toh misalnya variable cost itu apa ya? Saya nggak ngerti detailnya sih, belum pernah jadi kepala sekolah ya. Tapi ada itu. Saya pernah ngobrol dengan salah satu penggiat pendidikan itu dalam SPP itu Mas, ono fixed cost dan variable cost. Variable cost ini yang seharusnya dihilangkan di masa pandemi ini, tapi nyatanya tidak. Ya sekolah, ya kampus, kabeh podo toh SPP ini. Anakku ya podo. Ya toh? Nah, emang ya orang tua ya pantas kalau bilang lah SPP-nya sama ya. Tapi kok saya tetap mendapat tugas yang banyak gitu, ya pantas menjadi orang tua. Nusu-nusu ya pantas gitu. Gurunya juga bisa ngomong balas, ya dulu saya enak tinggal ngajar di kelas, ngasih ujian,
nilai sekarang saya harus buat konten nih. Lah guru ini nggak konten ya Dik, nggak YouTube. Guru harus buat konten YouTube yang bisa menjadi materi untuk muridnya belajar sehingga mengerjakan tugas. Miskomunikasinya di anu toh, tugas itu loh. Satu murid misalnya, satu hari dia 2 pelajaran, pelajaran A dan pelajaran B, atau 3 pelajaran lah ya, A, B, C, mendapat tugas. Nah itu sudah dianggap sebagai pengganti sekolah fisik. Nah itu, nah, menurut saya masalahnya di situ. Lah kuwi kan PR. Ketika pun sekolah berjalan normal, bocah-bocah ya tetap dikai PR toh. Bedanya apa sama itu tadi, tugas daring? Lah ya PR. Lah terus pengganti sekolah iki apa? Biar. Itu loh. Kalau saya itu sebenarnya pengganti sekolahnya itu apa? Anda membayangkan enggak misalnya bocah sing mlebu SD sekarang, ya toh? Masuk SD langsung daring, wali kelas sing ngendi? Ya toh? Wali kelasnya juga namanya sekolah kan, wali kelas tuh kudune ya harusnya kenal dengan muridnya satu-satu, walaupun ya susah itu, tapi kan paling enggak tahu ini bocah sing tipenya gini, karakternya gini, jadi cara pendekatannya berbeda-beda. Sekarang kan enggak, bocah-bocah virtual kabeh, ya toh, ngertinya melihat foto atau video call, itu pun kalau mau melakukan. Banyak sekolah yang nggak bisa, yang nggak mau melakukan, padahal teknologi ada. Dan ono sing ora kejangkau sinyal, ono toh. Ada yang tidak kejangkau sinyal, itu tidak kita masalahkan. Aku ngomongnya yang tak adepi, gitu, yang kita ngadepi kan di Yogyakarta yang notabene ya sinyal ya cukup, ngono wong duwe HP ya rata-rata semua punya HP gitu. Tapi kok sekolah tidak mau melakukan itu? Ada teman saya juga gitu, sekolahnya sama sekali tidak ada usaha untuk mengganti sekolah gitu toh. Wali kelasnya ketemu anaknya, sekedar say hi, sekedar seharian ngapain. Sekolah ini punya tim kreatif enggak toh? Kayaknya enggak ada sekolah yang kreatif di Indonesia. Tim kreatif enggak gitu. Ada. Mereka enggak hire orang tim kreatif. Gitu. Nah itu loh. Enggak ada. Enggak ada. Dunia pendidikan kita itu kan dunia sing kolot. Kebijakan itu kolot. Berarti dari apa? Dari mana? Dari rapat gitu. Kalau sekolah negeri ya pasti kebijakannya dari atas. Dari atas ya. Yang membawai mereka. Kalau sekolah swasta seharusnya punya paling tidak berapa persen ya untuk mengkreatifi sendiri keputusannya. Guru-guru ya sekolahnya itu sendiri. Wong swasta kok. Duit-duitku dhewe ya. Tergantung kowe niat apa ora kowe. Menghadapi pandemi ini gitu. Mau buat apa kamu? Gimana caranya mengganti sekolah fisik di masa pandemi ini? Nah, banyak sekolah yang kreatif juga. Misalnya ini salah satu TK itu di teman saya itu digilir video callan sama guru TK-nya. 8 orang. Kalau WhatsApp kan 8 ya dia. 8. Jadi digilir. Tapi sebelumnya sudah koordinasi sama orang tuanya, yang bisa pagi siapa, bisa sore siapa. Nanti dirilis ya. Pagi-pagi kita ketemu 8 orang, nanti sore 8 orang lagi, mungkin malam habis maghrib 8 orang lagi. Ini kan berarti usaha paling enggak muridnya itu aware nih, aku ini sekolah saja nih. Sebenarnya saya ini sekolah, cuman karena ini ada pandemi saya nggak boleh sekolah. Ini banyak sekolah yang cuek, yang nge-PR. Jadi PR itu sekolah nek sebenarnya. Ya nek menurut saya enggak. Jadi ada 2 kegiatan tuh di situ. Gimana Mas? Ngasih tugas wis sampean ki. Iya, ngasih tugas. Apik banget mau. Ngasih tugas. Rumangsane atau asumsinya memberi tugas itu bagi sekolah itu sudah mengganti sekolah fisik dengan memberi tugas. Itu sudah sama saja. Nah, bagiku ya ora loh. Memberi tugas itu ya PR. Ketika sekolah fisik pun kan ya bocah-bocah diwenehi tugas yang disebut PR itu. Bedanya apa? Bedanya gurunya buat konten atau materi toh. Ya toh? Anda usah buat konten atau materi ya bisa. Anak-anak tinggal diperintah, kerjakan halaman 50 sampai 52. Otomatis kalau dia lihat tugasnya kan lihat halaman sebelumnya untuk belajar toh. Ngapa kok enggak konten? Mospro toh? Pekerjaan sia-sia toh buat konten? Iya. Kalau akhirnya disuruh mengerjakan yang ada di buku di halaman. Maaf, tak agak. Berarti
guru yo googling golek materi. Ya. Murid yo googling golek materi, wong tua, orang tua ya googling golek materi. Kalau gitu lebih gampang nek menurutku. Menurutku lebih gampang. Lebih gampang. Justru di saat seperti ini kreativitas nomor 1. Padha-padha le googling kok. Padha-padha sing googling. Gitu. Iki Pak, kamu googling tugas setahun. Ben aku tak garape iki rampung ya to. Rampung ngono kuwi berarti sesuk aku kudu munggah iki. Bar kuwi aku tes. Ya to? Nek tukang borongan. Lah ya. Kene Pak, tugasmu kowe googling nang ndi kene source-mu ndi? Tugas sampai akhir semester 2. Lah iya. Lah padha-padha kuwi nek konangan BP mesti guru mesti RHS to. BP apa RHS ora? Tugasnya lah ya source kan padha to. Bisa digoleki to source. Iya sama. Lah ya ngopo mbok? Aku ki lho nek arep gawe materi kowe iki kok ngene. Ayo lah iya. Terus saya mikirnya gini toh. Guru misalnya ya saya lihat ya di lihatlah ada beberapa contoh anak-anak teman saya, gurunya membuat konten misalnya pelajaran olahraga, gurunya praktek olahraga atau cara passing, cara lob nek badminton, ukuran lapangan bola voli, terus guru bahasa Inggris misalnya, terus guru bahasa Inggris mengajari tentang this is apa segala macam ya, terus guru macam-macam, guru PKN, guru segala macam membuat konten. Pada akhirnya tugasnya adalah kerjakan tugas halaman 50 sampai 52. Ngopo? Terus ngapain kalian? Nyon sewu ya, ini Pak Guru, Bu Guru, saya tidak bukan tidak mengregani, bukan tidak apresiasi terhadap effort Anda membuat konten. Tapi kalau ending-endingnya mengerjakan tugas yang ada di buku paket, ya ngapain? Tinggal langsung jujuk aja. Kerjakan tugas. Halaman 50 sampai 52. Materi silahkan pelajari. Anak-anak yang ngerti materi ini kan ya mesti di halaman sebelumnya. Iya toh? Nah ya toh? Ya ngapain buat konten? Mbok effortmu untuk buat konten itu diganti untuk mengenal murid-muridmu. Telepon, Zoom. Ono kae enggak toh guru datang ke rumah gitu ada enggak? Enggak tahu ya, mungkin ada beberapa sekolah yang seperti saya dengar yang ada. Gitu. Nah, biasanya itu TK ya. TK toh? TK mendatangi. Guru kunjung apa namanya? Ya mungkin. Mungkin ada mungkin ya. Tapi kalau di rata-rata yang saya ngerti dari teman-teman saya enggak ada. Enggak ada. Gitu, guru kunjung enggak ada gitu. Sebenarnya menurut saya ya enggak apa-apa sih, asal ya semuanya aman lah, nganggo masker, nganggo protokol gitu. Enggak usah salaman gitu-gitu ya. Sebenarnya aman. Nah, itu kalau menurut saya dunia pendidikan kita ini kan dunia yang apa ya, kadang-kadang ya terkesan anti kreativitas. Semuanya kudu on the rule, kudu ono relay, kudu neng kurikulum. Nek ra neng kurikulum rasa. Lah pandemi iki ora ono ning kurikulum. Wingi ora ono pandemi. Bukankah udah ada kurikulum emergency pandemi itu udah ada toh? Nah, ora ngerti aku. Pak sapa itu? Ya ndak tahu. Itu kan secara nasional. Lah iya. Nek di dunia pendidikan terus ono pandemi ngene iki, apa ya kowe tetep arep matuhi kurikulum? Kan ya ora. Kurikulum khusus pandemi gitu. Oh, itu kurikulum sekolah. Kurikulum pengajaran itu loh, bab materi pengajaran. Kan ya butuh kreatif toh. Gimana caranya menyampaikan satu materi iki di masa pandemi? Caranya kan banyak gitu. Nah, memang tidak bisa diaplikasikan di semua daerah ya kaya mau, karena kita heterogen ya, ono daerah sing memang sinyalnya angin, ono beberapa orang tua murid yang tidak punya HP. Ya silakan dipecahkan secara sesuai dengan daerahmu masing-masing, dengan sifat daerahmu, karakteristik daerahmu masing-masing gitu. Nah, kita kan katanya ya di Jogja yang rata-rata ya wis ora masalah lah nek HP ya. Tapi ya usahanya kalau teman-temanmu menyatakan repot, ya tak maklumi memang repot. Bukan tidak mau direpoti anak loh. Namanya anak ya ndak mungkin toh. Anak ceproting repoti ya kita ya oke kok. Kita yang membesarkan kok.
Kalau tetangga saya itu ya kasusnya ya biasalah. Jadi orang tua nggarap tugas, anaknya layangan gitu. Nah itu malah layangan saya. Itu simbiosis mutualisme loh toh. Kok iso? Lah ya toh. Simbiosis mutualisme. Wes kon bangane ngisruh ning omah, atau wes kon main layangan. Itu tugasmu tak kerjane. Kan bisa toh gitu. Ya toh. Orang masalah sebenarnya. Nah, terus kalau ada saya baca itu selalu diperintah ya, misalnya anak saya gitu, kerjakan dengan jujur.